Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Tembong 2 yang pada hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rena Komalasari SPD. Salawat kita selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Tembong 2, yang terhormat Ibu narasumber kita, Ibu Rena Komalasari SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri Tembong 2. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan penyampaian materi tentang diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan saya akan membacakan biodata narasumber kita, yaitu nama Ibu Rena Komalasari SPD, tempat tanggal lahir Pandeglang 2 Januari 1987. Ibu Rena ini adalah calon guru penggerak yang sedang melaksanakan pembelajaran pendidikan guru penggerak. Dan sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita sambut narasumber kita untuk memaparkan materi hari ini. Kita sambut Ibu Rena Komalasari dengan sambutan yang meriah. Tepuk tangan untuk Ibu Rena Komalasari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tembong 2 dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Tembong 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan di hari ini untuk penerapan diseminasi penerapan budaya positif. Terima kasih banyak, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat yang sudah meluangkan waktunya dalam acara kegiatan ini. Mudah-mudahan acara kita hari ini diberkahi Allah dan banyak manfaat yang akan kita dapat setelah kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula puji syukur kita, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita umat Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya sampai akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini adapun acaranya ini merupakan aksi nyata atau kegiatan atau juga merupakan tugas dari modul 1. Ini adalah modul terakhir, di mana di modul 1 itu ada 4 subtema, modul 1.1 sampai dengan 1.4. Nah, di sini adalah modul terakhir yang sudah kami laksanakan di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Adapun tugasnya adalah saya di sini menyampaikan materi apa yang sudah kami dapat dan bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Adapun acara ini saya judulkan dengan diseminasi, artinya memberikan pengalaman yang telah didapat kepada lingkungan sekitar. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu untuk Bapak Guru hebat. Mari bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif
di sekolah kita tercinta ini. Adapun yang akan kita bahas yaitu konsep utama modul budaya positif, diantaranya satu, perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah di mana materi-materi ini yang telah kami pelajari mengenai budaya positif, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah mendengar kata paradigma baru ya. Ini biasanya berkaitan dengan kurikulum yang sering kita gadang-gadangkan oleh Bapak Menteri. Sekarang kita alhamdulillah mungkin bertahap ya, baru hanya kelas 1 dan kelas 4 kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Nah, di situ di kurikulum Merdeka itu diterapkan yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa penerapannya? Kita lihat dulu. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Mungkin pernah mendengar Bapak Ibu apa kata diferensiasi? Ya, jadi kita garis bawahi. Di situ ada tulisan terdiferensiasi itu pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi anak itu satu kelas itu mungkin tidak sama ya Bapak Ibu ya. Berbeda-beda kebutuhannya, berbeda-beda minatnya, gaya belajarnya pun akan berbeda. Nah di situ kita tugas guru itu menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Nanti seperti apa penerapannya nanti kita akan belajar lebih lanjut ya Bapak. Nah profil pelajar Pancasila yang kita sudah ketahui ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa dimensi? 6 ya? Beriman, bertakwa, itu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, gotong royong, kemudian berpikir kritis, ya, kemudian dan terakhir kreatif. Nah itu mungkin ke 6 dimensi ini semua guru ingin menerapkan ya Bapak ya. Bapak Ibu ingin menerapkannya kepada anak didik kita. Jadi ini adalah harapan semua guru, setiap siswanya ingin mempunyai karakter yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila ini. Mudah-mudahan dengan adanya kurikulum ini bukan hanya 1 dan kelas 4, tapi seluruhnya memiliki karakter 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi, apa saja profil pelajar Pancasila? Dimensinya 1, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Kemudian berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, ya kreatif, iya betul, bernalar kritis ya Bu Ika, betul. Kemudian lanjut. Nah sekarang yang pertama kan kita yang kedua selanjutnya itu disiplin positif. Mungkin pernah yang ada di benak kita itu disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Tentang disiplin, coba yang berkaitan dengan disiplin. Betul, tepat waktu ya Pak Nur ya. Apalagi yang berkaitan dengan disiplin yang ada di benak kita itu biasanya disiplin itu berkaitan dengan peraturan ya. Betul, mentaati peraturan ya Bu Haji. Jadi disiplin positif itu dalam budaya kita, makna disiplin biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkannya dengan disiplin itu dengan ketidaknyamanan ya. Jadi anak itu kalau mendengar kata disiplin, peraturan itu pasti merasa dia itu merasa tidak nyaman, artinya dipaksa. Mau tidak mau harus melaksanakan peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu melaksanakan peraturan disiplin itu karena keterpaksaan, karena aturan. Oh kalau saya melaksanakan disiplin saya akan tidak akan dimarahin sama ibu guru. Kalau saya melanggar peraturan pasti saya dimarahin, pasti seperti itu ya. Kemudian selanjutnya konsep disiplin itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di
sini kita bertujuan kepada anak supaya anak disiplin itu harus atas timbul dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik Bapak Ibu. Kalau misalkan anak-anak kita melaksanakan disiplin itu, peraturan itu hanya karena tidak mau dihukum atau takut ditegur oleh guru, berarti itu motivasinya bukan timbul dari diri sendiri, tapi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif di sini artinya anak melaksanakan peraturan itu bukan karena sesuatu maksud dari luar. Misalkan ada paksaan dari guru atau paksaan dari luar, ada ancaman. Kalau kamu nggak melaksanakan itu, kamu nggak naik kelas. Kalau kamu nggak melakukan itu, ibu akan hukum, akan kasih nilai jelek. Seperti itu ya. Jadi kita usahakan itu di disiplin positif itu menumbuhkan anak punya disiplin, tapi hanya karena timbul dari kesadaran dirinya, bukan karena sesuatu dari luar. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, setiap manusia, baik pun maupun anak-anak ataupun kita sebagai orang dewasa, melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya. Ada kebutuhan dasar yang ingin dicapai. Kenapa orang tersebut atau anak tersebut melakukan sesuatu hal? Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, adanya kebutuhan hidup. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena adanya kebutuhan hidup yang dicapai, atau psikologis, kebutuhan sandang, pangan, makan, ya. Kemudian kebutuhan yang dia bisa bertahan hidup gitu loh. Jadi manusia itu mengapa melakukan sesuatu itu ada kebutuhan hidup yang ingin dia capai. Baik itu kelakuannya baik ataupun buruk, itu ada kebutuhan hidup, Bapak. Selanjutnya kebutuhan dasar yang kedua adalah adanya yang memotivasi anak atau manusia melakukan sesuatu itu karena adanya kebutuhan rasa ingin disayangi atau rasa ingin diterima. Kalau misalkan di sekolah kita ada siswa yang diem aja, atau kalau ditanya baru jawab, ya, itu mungkin dia ada perasaan ingin disayangi, ingin diperhatikan oleh kita. Ada kenapa ini anak dia, berarti ada sesuatu yang dia kebutuhan dasarnya itu ingin terpenuhi. Misalkan rasa ingin diperhatikan oleh guru, mungkin anak tersebut di luar itu kurang perhatian dari orang tua mungkin ya. Ada saja kalau ditanya baru menjawab, atau mungkin dia itu merasa kalau sama gurunya manja-manjaan gitu ya. Mungkin biasanya ini Bapak Ibu yang dapat tugasnya di kelas bawah ya, kelas 1 terutama Ibu aja ya. Jadi kadang anak manja ke gurunya, ibu ini gimana, padahal jadi dia itu sudah merasa kebutuhannya itu di luar sana mungkin tidak terpenuhi. Dia terpenuhi itu dengan melampiaskannya di sekolah gitu kepada kita sebagai guru gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar yang memotivasi manusia melakukan sesuatu tindakan itu adanya rasa ingin menguasai atau penguasaan. Kadang anak ada di kelas ya merasa ngejawara gitu ya, apapun yang dia katakan teman-temannya harus ikutin gitu ya. Ada mungkin ya Bapak Ibu ya pernah melakukan sesuatu itu ya, betul ada. Jadi ternyata anak tersebut itu dia itu punya kekuasaan sendiri. Dia merasa punya kebutuhan ingin semuanya menurut dia punya kekuasaan. Saya ingin lebih dari teman-teman saya. Kamu tuh harus ikut ke saya. Jadi ada kebutuhan dasar yang anak itu ingin merasa berkuasa. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar yang memotivasi perilaku manusia adalah kebebasan atau freedom ya. Jadi anak tersebut itu melakukan sesuatu ingin bebas. Contohnya misalkan anak di kelas, kok anak itu menggambar aja, terus dia bilang, Bu belajarnya gini-gini aja, sekali-kali sih Bu nyanyi, sekali-kali ngegambar. Jadi anak kadang kalau dikasih suruh ngegambar itu senang ya, merasa bebas karena dia bebas mengekspresikan keinginannya, ekspresikannya apa yang ingin digambar gitu ya. Jadi anak itu ingin bebas sebenarnya. Kita tuh kadang anak tuh harus nurut kita. Ini sekarang pelajaran ini, gayanya seperti ini. Kamu duduk diam ya. Wah, anak itu ingin punya perasaan kebebasan yang ingin dipenuhi. Bukan anak, mungkin kita juga ada rasa ingin bebas ya Bu ya. Kita sendiri juga kadang ada rasa yang ingin bebas kan, nggak mau dikekang atau nggak mau melakukan sesuatu yang disuruh gitu ya. Jadi ingin nggak mau diatur, betul Bapak Ibu, betul Ibu ya. Selanjutnya yang terakhir kebutuhan dasar manusia yang ingin dicapai ketika dia melakukan sesuatu itu karena adanya rasa kesenangan. Jadi dia ingin senang gitu, bersenang-senang, senang dengan apa yang dia lakukan itu karena dia merasa senang. Misalkan
Ada anak yang mengganggu temennya. Loh, kamu kenapa mengganggu teman kamu? Ah, cuma bercanda doang. Dia tuh rasanya senang gitu kalau melihat temannya itu terganggu gitu ya, Bu ya. Jadi ada juga kita sering temui ya, Bapak Ibu ya. Jadi kadang anak itu iseng gitu loh. Padahal dia tuh jadi dia tuh punya rasa usil, betul Ibu. Jadi dia tuh merasa dia tuh senang gitu kalau lihat temannya itu terganggu, nangis gitu ya. Ada seperti itu. Ada. Jadi semuanya mungkin kita pernah merasakannya di kelas itu bermacam-macam karakter anak, dan ternyata apa yang mereka lakukan itu ada motivasinya, ada kebutuhan yang ingin dicapainya gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia itu melakukan perilaku? Nah, motivasi itu artinya sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu timbul, ada dorongan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, yang sehingga dia muncul melakukan sesuatu hal. Itu karena adanya motivasi. Tadi apa yang sudah kita pelajari? Motivasi apa? Ada dua ya, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik sendiri motivasi yang dari luar, ya. Kalau intrinsik dari dalam, betul ya Bapak Ibu. Nah, mengapa dia melakukan motivasi melakukan sesuatu itu? Ada 3 Bapak Ibu. Jadi pertama itu karena ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu hal, baik itu yang baik atau misalkan dia melakukan peraturan nih. Tapi karena ada motivasinya, pertama karena ini tidak mau dihukum, tidak menghindari kenyamanan. Jadi murid itu melakukan disiplin di diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ya, ini merupakan motivasi apa? Kalau ingin mendapatkan imbalan atau takut mendapatkan hukuman. Berarti motivasi ekstrinsik apa intrinsik Bapak Ibu? Ekstrinsik ya, jadi dari luar ya. Jadi melakukan sesuatu itu motivasinya karena tidak mau dihukum atau tidak mau ingin menghindari ketidaknyamanan. Karena anak itu kalau dihukum nyaman tidak? Tidak ya, malu, mungkin ya minder. Bahkan ada yang sampai besok nggak mau sekolah lah, takut karena saya nggak punya dasi, nggak pakai dasi, takut dimarahin lagi sama ibu guru karena takut. Jadi tidak nyaman mereka itu karena adanya hukuman tadi. Selanjutnya motivasi yang membuat perilaku manusia itu karena kedua mendapatkan imbalan. Jadi atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Kalau tadi takut dihukum, kalau sekarang ingin mendapatkan imbalan. Kalau bahasa kitanya apa? Pamrih ya. Pamrih gitu ya. Jadi ingin imbalan itu bisa dari verbal, dari ucapan kita ataupun dari sesuatu barang. Ya, jadi anak itu ada ibu guru, yes, aku mau bersih-bersih lah biar dipuji gitu ya. Ada kan anak ya? Ada. Bu, tadi aku udah ngepel loh, Bu, aku tadi udah nyapu loh gitu ya. Jadi karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan imbalan dari seseorang gitu, baik dari guru ataupun dari yang melihatnya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia yaitu ini yang terakhir Bapak Ibu yang mungkin akan kita terapkan sama-sama, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi kenapa siswa itu melaksanakan perilaku itu karena ingin menghargai nilai-nilai kebaikan yang timbul dari diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini berarti merupakan motivasi apa? Intrinsik ya? Iya, dari dalamnya. Jadi tanpa kita suruh, tanpa dilihat sama orang, dia itu melakukan motivasi sendiri, melakukan disiplin diri gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita pasti semuanya mengharapkan yang mana Bapak Ibu? Siswa itu yang ke satu menghindari kenyamanan, atau kedua mendapatkan imbalan, atau ketiga menghargai nilai diri sendiri. Yang ketiga betul ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, kita mudah-mudahan murid itu semua melaksanakan itu karena motivasi yang ketiga ya, menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin itu ada yang gagal juga loh. Kok gagal ya? Padahal udah disiplin, tapi kok disebut gagal? Kenapa? Nah, perhatikan karena ini pertama ada hukuman, disiplin karena hukuman. Yaitu hukuman itu sifatnya sendiri adalah menyakitkan ya, terutama yang dihukumnya sendiri ya Bapak Ibu ya. Menyakitkan maksudnya siapa yang dihukum pasti dia merasa sakit hati, minder, malu karena dia dihukum. Jadi ini termasuk konsep yang gagal. Disiplin dia memang melakukan peraturan, tapi kalau misalkan peraturan itu ada hukuman, itu akan menyebabkan disebut dengan konsep disiplin yang gagal karena akan menyakitkan seseorang yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian ada rasa ketidaknyamanan. Jadi semuanya pasti sudah tahu yang namanya dihukum itu pasti ada perasaan tidak nyaman ya Bapak Ibu. Kemudian murid takut
Jadi melaksanakan sesuatu itu takut dihukum gitu ya Bapak Ibu ya. Aduh saya besok bagian pelajaran ini besok pagi saya upacara. Aduh saya belum punya seperti ini atau belum punya atribut. Saya mau datang istri aja karena takut dihukum. Jadi ada perasaan takut. Kadang kalau misalkan kita menerapkan hukuman, misalkan ada seorang anak yang melakukan kesalahan, mereka tidak mau mengungkapkan. Mereka menyembunyikan kesalahan itu. Jadi karena takut dihukum, akhirnya tidak jujur. Ya, kita siapa nih yang salah, siapa yang menumpahkan air? Pas ada yang diam aja karena merasa tidak ada yang melihat, kemudian karena takut dihukum, akhirnya murid menyembunyikan kesalahannya, tidak terbuka gitu ya, karena takut dihukum tadi Bapak Ibu. Kemudian hukuman juga memaksa. Artinya kalau ada peraturan pasti harus dilaksanakan. Kalau tidak melaksanakan berarti harus dihukum, dan sifatnya memaksa. Dan terakhir, murid menjadi rendah diri. Seseorang yang selalu dihukum, apalagi terlihat orang yang lain pasti merasa minder ya Bapak Ibu ya. Kamu dihukum sama ibu guru ya, kamu tadi gitu ya. Jadi membuat murid menjadi rendah diri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Ternyata penghargaan itu memang bagus, tapi bukan termasuk konsep disiplin yang sukses. Termasuk gagal. Kenapa? Tidak efektif. Jadi yang disebut penghargaan itu tidak efektif itu, jadi siswa itu kalau dikasih melaksanakan disiplin atau melaksanakan sesuatu yang baik, kita kasih penghargaan, dikasih hadiah, betul ini permen buat kamu gitu ya. Jadi dia itu merasa akan melakukan itu karena ada motivasi itu ingin mendapatkan dia. Sekali-kali kita nggak memberikan hadiah, dia melakukan sesuatu yang baik, kita tidak memberikan hadiah, pasti dia akan kecewa mungkin ya. Jadi itu kurang efektif untuk penerapan disiplin yang baik. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan atau sifat iri. Jadi biasanya kalau kita suka memberikan penghargaan, saya sendiri pernah ya berikan, oh iya hebat, kamu tuh tepuk tangan semuanya. Jadi yang lain yang pasti yang situ-situ aja, situ aja bahasa yang dipuji sama ibu guru. Jadi ada sifat iri, timbul iri dari siswa ya, antar siswa ya Bapak Ibu. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi siswa akan merasa puas dengan kreativitas dia sendiri karena dia merasa saya ngelakuin kayak gini aja udah dapat hadiah kok dari ibu guru, ngapain saya harus melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi dia merasa puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi merusak kreativitas ya Bapak Ibu. Kemudian menghukum juga dengan sistem ranking. Jadi makanya sekarang kurikulum 2013, kurikulum Merdeka juga sekarang yang namanya ranking dihapus ya Bapak Ibu ya. Iya, mungkin memang seperti ini karena konsepnya ingin menerapkan disiplin positif itu. Karena penghargaan itu sebenarnya kurang efektif untuk diterapkan ke anak-anak. Mengapa? Karena kalau misalkan misalkan anak mendapatkan nilai yang rankingnya kurang ya, otomatis kan dia minder. Terus orang tua juga merasa saya gagal ya jadi orang tua. Saya gagal, anak saya kok dapat nilainya paling terakhir, katanya ranking 35 dari 30 siswa, kan pasti ada perasaan seperti itu. Jadi ranking itu mengapa dihapus? Karena merupakan penghargaan itu merupakan konsep identitas yang gagal, konsep disiplin yang gagal ya. Ya. Kemudian terakhir merampas hak harga dirinya. Jadi siswa jika sering dikasih penghargaan, misalkan di kelas 1 ada yang bisa baca nih satu kata, kamu bagus nih ya, terus bilang ke orang tuanya, aku bisa loh satu kata, oh iya nanti mama kasih es krim. Kadang orang tuh seperti itu ya, kasih es krim nanti kamu semangat lagi. Memang niatnya kita untuk menyemangati ya Bapak Ibu ya. Kadang anak ada semangat tuh dengan hadiah penghargaan itu, tapi itu merupakan merampas hak dirinya. Jadi berarti pencapaian saya ini hanya dihargai dengan sebuah es krim, sebuah permen, bukan dihargai dari nilai diri sendiri gitu ya Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu kurang efektif dalam menerapkan disiplin. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini yang akan kita mudah-mudahan kita terapkan sama-sama ya Bapak Ibu. Pertama ada konsekuensi. Pernah dengar kata konsekuensi ya? Ya, mungkin kita semuanya pernah menerapkan itu juga ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, ternyata Bapak Ibu boleh ini dilakukan, tapi hanya sebatas saat itu. Contohnya misalkan siswa disuruh untuk datang tepat waktu. Kalau misalkan dia terlambat, dia dihukum. Konsekuensinya itu sudah peraturannya, dia misalkan bersih-bersih ya, operasi semut gitu ya, karena gitu.
Nah itu dia terapkan memang karena sudah konsekuensinya seperti kalau saya datang terlambat, saya harus mengambil satu sampah misalkan dibuang. Tapi jika mana gurunya bukan guru tersebut, dia tidak melakukan. Atau misalkan dia di sekolah sudah ke jenjang SMP, sekolahnya tidak menerapkan sistem tersebut, tidak tersebut. Jadi itu hanya jangka pendek saja, hanya sebatas di sekolah itu atau pada guru tersebut melaksanakan disiplinnya. Jadi berjangka pendek, tidak berjangka panjang ya Bapak Ibu. Selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Kita harus memonitor siswa, misalkan siswa menumpahkan air, menumpahkan minuman temannya. Nah, kalau misalkan kita tidak memonitor, kamu tahu konsekuensinya apa? Iya Bu, saya akan membersihkan, langsung kan dibersihkan. Tapi kalau misalkan tidak terlihat oleh guru atau tidak oleh yang lain, apakah dia akan menerapkan pada dirinya? Tidak ya. Jadi karena konsekuensi ini hanya sebatas peraturan, jadi tidak harus perlu monitoring berkelanjutan. Kita juga sebagai guru tidak mungkin kan akan melihat satu siswa itu apakah dia melaksanakan kedisiplinan kan ya. Jadi konsekuensi itu kurang efektif ya Bapak Ibu. Dan konsekuensi itu adanya stimulus dan respon. Maksudnya stimulus dan respon itu, misalkan si anak tadi menumpahkan, loh kamu menumpahkan, apa konsekuensinya? Oh saya akan meminta maaf Bu, saya akan membersihkannya Bu, seperti itu ya. Jadi ada stimulus, kita bertanya, kamu sudah melanggar peraturan nih, apa yang konsekuensinya apa? Loh, saya harus berkeliling misalkan oleh lapangan gitu ya Bapak Ibu ya. Adanya stimulus, ada yang ditanyakan, kemudian merespon siswanya. Jadi harus ditanya siswanya itu. Kemudian konsekuensi juga murid menghormati peraturan. Memang murid itu taat ke peraturan karena ada konsekuensinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir, kehilangan waktu. Murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Contohnya tadi dia menumpahkan air es, misalkan air minuman. Kemudian konsekuensinya adalah harus membersihkan, dia langsung membersihkan. Nah, kalau misalkan seperti itu, dia tadinya ada juga siswa yang tadinya menumpahkan minuman temannya, maka tadinya dia awalnya meminta maaf. Cuma karena peraturannya kalau tumpah langsung harus dibersihkan, akhirnya murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, konsekuensi ini ternyata ada yang lebih sukses lagi selain konsekuensi ya Bapak Ibu ya, yaitu yang disebut dengan restitusi. Nah, restitusi sendiri saya juga baru mempelajari di modul 1.4 ini. Mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengar kata restitusi. Pernah Bu? Ya, jadi gimana Bu? Jadi restitusi ini ciri-cirinya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia itu apa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan apa dia akan bertanggung jawab sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian fokus pada permasalahan jangka panjang. Nanti ke depannya seperti apa? Saya kalau melakukan kesalahan ini harus bagaimana gitu ya. Jadi dia akan berpikir ke jangka panjang, ke masa depannya gitu. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan timbul nilai-nilai kebajikan, dia akan menghormati dirinya. Misalkan tadi menumpahkan air minuman. Loh, kamu menumpahkan minuman ya? Iya Bu, kamu akan melakukan apa? Saya akan minta maaf. Hanya minta maaf, misalkan kata gurunya ya. Oh iya Bu, saya akan membersihkan minuman tadi. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Tadi kenapa? Oh saya lari-lari Bu. Nah selanjutnya kalau misalkan seperti itu, selanjutnya kamu kan seperti apa? Saya akan lebih hati-hati Bu. Jadi dia akan hormat pada dirinya dan kita sebagai guru itu terus menggali apa yang akan dia lakukan. Jadi murid yang melakukan kesalahan, murid juga yang mencari solusinya dari kesalahan tersebut. Kita hanya tugasnya menuntun gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di restitusi juga ada yang disebut dengan teori kontrol Bapak Ibu. Kalau tadi di konsekuensi itu ada stimulus respon, guru bertanya, siswa langsung mengerjakan konsekuensinya. Kalau di restitusi itu ada yang teori kontrol. Teori kontrol itu artinya murid dirinya sendiri yang memegang kontrol, dia mau melakukan apa dia. Jadi bukan kita, kamu sudah mau ngotor ini, kamu sudah menumpahkan air minum, langsung bersihkan ya. Kan peraturannya harus membersihkan, iya Bu siap. Tapi kalau di restitusi itu murid menumpahkan air minum, kita hanya bertanya, kamu akan melakukan apa? Saya akan membersihkannya Bu. Jadi dia yang punya posisi kontrol mau membersihkan atau minta apa atau seperti apa. Jadi murid sendiri punya punya ide sendiri untuk menyelesaikan masalahnya, posisi kontrol. Kemudian yang terakhir di restitusi itu murid bersemangat memperbaiki dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi setelah dia melakukan kesalahan itu dia semangat memperbaiki kesalahan karena sudah ada tertanam motivasi intrinsik itu ya Bapak Ibu ya, dari dirinya itu
Jadi tidak harus disuruh sama guru, dia punya semangat sendiri untuk memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi restitusi ini artinya sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi bagaimana caranya murid melakukan disiplin positif itu? Kita ini dengan cara restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan cara restitusi. Restitusi sendiri artinya, menurut Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini Bapak Ibu itu kita hanya mengarahkan siswa. Jika siswa melakukan kesalahan, kita mengarahkan bagaimana dia akan balik lagi ke karakter yang baik dalam dirinya sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan artinya kita kalau anak melakukan kesalahan dihukum langsung, tapi kita yang mengarahkan, kamu akan melakukan sesuatu apa gitu yang timbul dari dirinya sendiri. Selanjutnya ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dalam restitusi itu artinya anak bukan bayar kesalahan, tapi belajar dari kesalahan ini kamu akan berbuat seperti apa nanti ke depan. Itu ya Bapak Ibu, biar tidak terulang lagi kesalahan yang dilakukannya. Kemudian memperbaiki hubungan, artinya tidak ada timbul iri yang tadi seperti tadi ya, yang tadi di penghargaan, hukuman, tidak ada timbul tidak ada kesenjangan antara siswa atau dengan guru juga gitu. Kemudian restitusi ini ciri-cirinya adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan itu kita menawarkan, yuk kamu mau apa, selanjutnya kamu seperti apa, mau bagaimana nanti ke depannya. Gitu ya Bapak Ibu, menawarkan siswa untuk memperbaiki kesalahan dirinya sendiri. Selanjutnya ciri-ciri restitusi yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi kita tuntunin, kamu ini sebenarnya gini loh, kamu baik. So kamu mau melakukan apa setelah ini? Kalau setelah kamu melakukan kesalahan, kamu selanjutnya mau jadi apa? Jadi siswa yang seperti apa yang kamu inginkan, gitu ya? Kita menuntun siswa ke dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu kenapa? Tadi kita sudah pelajari ya, kebutuhan dasar itu ada berapa Bapak? 5 ya. Ada tadi apa? Kebutuhan hidup, kebutuhan penguasaan, rasa ingin diterima. Nah, ternyata siswa itu melakukan sesuatu itu kan ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, kita di restitusi ini kita cari kebutuhan dasarnya apa? Kamu kenapa tadi? Kenapa kamu kesiangan? Atau kenapa kamu melakukan mengerjakan PR? Kenapa kamu ribut? Jadi kita cari kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh dia. Kenapa dia melakukan seperti itu? Gitu ya Bapak, Ibu. Lanjut, ciri-ciri restitusi itu adalah fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Jadi kita bukan pada tindakan anak. Oh anak melakukan kesalahan nih, udah menumpahkan minum air, terus dia sudah ngepel, berarti sudah bagus. Itu bukan tindakan yang itu yang kita harapkan di disiplin positif, tapi karakternya. Karakter apa yang ingin kita munculkan? Kalau misalkan anak menumpahkan air, kemudian juga udah minta maaf, sudah mengepel juga, sudah dibersihkan juga, berarti karakter apa Bapak? Bertanggung jawab ya, mungkin itu. Jadi ya dalam restitusi itu ingin menumbuhkan karakter apa yang anak harus capai. Terakhir adalah ciri-ciri restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi nyari solusi, bukan nyari hukuman atau mencari permasalahan itu. Kamu kenapa tadi? Terus siapa yang jadi bukan? Ya sudah seperti itu. Berarti kita solusinya apa nih? Yuk kita sama-sama. Kamu maunya seperti apa? Kita akan jadi kita seperti apa supaya solusi permasalahan ini selesai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi menguatkan, fokus pada solusi, bukan pada masalah gitu. Selanjutnya perbedaan antara konsekuensi, hukuman, dan juga restitusi. Salah satu contoh kasus saya di sini mengangkat siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Pertama mungkin kita maafkan ya, oke. Kedua oh iya. Ketiga kamu tahu kenapa kamu tidak mengerjakan, gitu kan? Nah dalam hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Ya, jadi kalau ada hukuman itu seperti itu, siswa disuruh hormat atau siswa suruh berlari atau tidak boleh belajar di kelas, misalkan seperti itu. Nah ini nyambung tidak dengan tadi tidak mengerjakan PR, suruh hormat ke bendera? Nyambung nggak Bu hukuman itu? Tidak ya, jadi ini tidak nyambung, tapi kok dilakukan oleh seorang penghukum ini.
Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Aduh, aku takut ya. Jadi melihat guru itu takut, belum apa-apa, belum juga dia minta maaf dengan kesal, belum dia mengungkapkan kesalahan kenapa dia tidak mengerjakan PR, tapi sudah takut duluan karena tadi ada hukuman itu, adanya hukuman. Selanjutnya perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi sendiri, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Nah, jadi siswa yang tidak mengerjakan PR itu dalam konsekuensi, contohnya guru meminta siswa mengerjakan PR setelah istirahat, misalkan kamu kerjakan PR pas istirahat, atau mungkin ada juga ya udah kamu nggak mengerjakan PR nih, berarti konsekuensinya kamu harus kerjakan 3 kali lipat, atau ada seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tambahin lagi misalkan satu harinya 1 lembar jadi 2 lembar karena tidak mengerjakan PR. Nah, guru tegas di sini, dalam konsekuensi itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu ya Bapak Ibu, guru tegas, siswa menghormati peraturan. Tapi ini ada lebih efektif lagi, yaitu di restitusi. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Di restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi di restitusi itu ada yang disebut dengan keyakinan kelas, nanti kita bahas kembali. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, guru terbuka, bertanya kepada siswa dari hati ke hati, dan siswa juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, dalam restitusi ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Bagaimana kita sebagai guru memposisikan kita di mana nanti di sini di posisi kontrol itu ada 5 ya Bapak Ibu. Jadi pertama itu ada posisi kontrol penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, kelima ini adalah posisi kontrol dalam restitusi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira sebelum kita ke lebih jauh, kira-kira kita di mana ya Bapak Ibu biasanya kita menjadi guru itu di posisi kontrol yang mana? Coba. Kalau saya jujur biasanya di pemantau ya. Coba, ada yang mau berbagi pengalaman, saya pernah di sini nih gitu, sebelum kita lebih jauh lagi tentang posisi kontrol restitusi. Biasanya di mana Pak Nur? Ya, oke. Siap? Sekarang kita lanjutkan ke pengertiannya ya Bapak Ibu ya. Nah, posisi kontrol itu contoh nih, ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau di posisi kontrol penghukum, kalau di posisi kontrol penghukum itu, guru mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, gitu ya. Jadi biasanya kalau penghukum itu pasti barisan ini. Biasanya saya juga suka waktu sebelum melaksanakan ini, memang kita sering seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita menerapkan di sekolah kita, kalau anak yang terlambat atau misalnya tidak memakai atribut lengkap, pasti untuk baris di tempat yang berbeda dengan barisan yang sudah lengkap seperti itu. Itu posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Kalau guru yang selalu memposisikannya di pembuat rasa bersalah, guru akan berkata, contohnya, berapa kali ibu guru bilang harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Kalau kamu kayak gini nanti ibu dimarahin sama ibu kepala sekolah, misalkan seperti itu ya. Jadi anak apa? Oh iya ya Bu, maaf ya, gara-gara kamu nih ibu nanti dimarahin sama kepala sekolah. Kamu ya terlambat terus, kamu ya tidak pakai atribut lengkap terus. Kamu mau ibu dimarahin sama kepala sekolah gitu ya. Jadi anak itu merasa dirinya itu gagal gitu ya. Kecewa, oh iya ya saya sudah membuat ibu guru saya sedih. Jadi ini posisi kontrol guru yang ada di pembuat rasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol guru itu teman, sebagai teman. Contohnya kalau tadi contoh siswa tidak memakai atribut lengkap, nah guru yang di posisi teman itu akan berkata, ayolah tertib, buat ibu bangga, ayo dong kamu sayang kan ke ibu. Jadi tidak ada batasan antara guru dengan murid gitu ya. Mungkin kita juga pernah melakukan seperti itu ya, biar anak juga. Iya betul Bapak Ibu ya. Kemudian pemantau. Guru pemantau itu akan mengatakan, kamu sudah melanggar nih. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ayo, apa peraturan yang sudah kamu langgar ini? Berarti kamu harus bagaimana? Jadi pemantau itu selalu fokus kepada peraturan yang ada gitu ya. Jadi anak itu akan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan di peraturan sekolah. Selanjutnya nih Bapak Ibu, ini yang posisi yang paling tinggi di posisi kontrol adalah manajer. Nah, di sini yang diharapkan di disiplin positif itu seorang guru itu mempunyai posisi kontrol manajer.
Posisi control manager itu dia akan berkata, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita menanyakan dulu, kamu salah apa nih? Kenapa kamu berdiri di sini misalkan ya? Kenapa kamu datang terlambat? Apa kesalahanmu? Oh ya Bu, maaf, saya tidak mengerjakan PR. Baik, berarti kalau tidak kamu mengerjakan PR, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Oh ya Bu, saya tidak disiplin, misalkan gitu ya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Nanti saya akan kalau ada PR dari ibu saya akan kerjakan Bu. Sejak pulang sekolah saya langsung kerjakan. Seperti itu ya. Jadi anak itu digali apa kesalahannya, kenapa, penyebabnya apa. Kamu kenapa nggak mengerjakan PR? Saya ini Bu di rumahnya sedang jadi anak juga pasti ada alasan gitu ya. Jadi kita kembangkan apa yang ingin anak sampaikan ke guru. Kita sebagai posisi manajer itu cari dulu permasalahannya apa, kemudian cari solusi bersama-sama. Di sini di posisi manajer itu siswa yang mencari solusi sendiri. Jadi kita bukan kamu nih nggak ngerjain PR, nanti kamu lain kali harus ini ya belajar kayak jadi bukan gitu. Jadi siswa yang belajar menggali apa yang akan dia perbuat untuk menebus kesalahannya gitu Bapak. Selanjutnya tadi saya sudah menyampaikan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa sih? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kok keyakinan, kalau yakin berarti yakin doang dong, nggak bukan diatur gitu ya. Nah, kita sebagai pertanyaan pemantik, saya ada 2 pertanyaan Bapak Ibu di sini. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Coba dijawab dulu Bapak Ibu, kenapa? Kita diwajibkan atau kita memiliki aturan bahwa dalam mengendarai motor itu harus menggunakan helm. Betul, mematuhi tata tertib aturan supaya apa kita? Keselamatan, betul, menjaga keselamatan, keamanan juga. Bukan berarti kita menggunakan helm itu karena takut ditilang polisi gitu kan. Jadi motivasi yang ingin dimunculkan misalkan kita menggunakan helm itu karena ingin selamat, ingin aman. Jadi itu namanya motivasi intrinsik dari diri sendiri, betul Bu. Nah, betul Ibu ya. Kalau takut ditilang, kita menggunakan helm itu karena hanya takut kelihatan polisi ditilang, berarti itu motivasinya ekstrinsik dari luar gitu ya Bapak Ibu. Nah, kedua, mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat pada saat pandemi kemarin? Coba alasan kita ini apa Bapak Ibu? Kita menggunakan masker supaya tidak terkena virus. virus. Biar selamat berarti ya, biar sehat. Nah, itu disebut keyakinan. Jadi bukan karena kan dulu digadang-gadang kalau waktu corona itu kalau nggak pakai masker ketahuan polisi ditangkap ya gitu ya. Jadi disanksi gitu. Sampai ada yang ratusan ribu. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah, kalau misalkan kita punya keyakinan supaya sehat, supaya tidak terkena virus, berarti itu namanya keyakinan Bapak Ibu gitu ya. Jadi apa bedanya peraturan dan keyakinan itu? Keyakinan itu yaitu timbul dari diri sendiri. Motivasi apa yang kita buat melakukan disiplin positif itu. Selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah melaksanakan keyakinan kelas dan alhamdulillah jadi keyakinan kelas itu dibuatnya bukan oleh guru. Guru membuat nih ditempel di kelas atau di depan kelas, siswa harus mengikuti. Tapi yang namanya keyakinan itu di sini berbeda dengan peraturan, dibuat bersama-sama dengan siswa. Kita menggali dulu pada siswa, berdiskusi, kemudian anak yang membuat dan anak pula yang melaksanakannya Bapak Ibu. Jadi bedanya peraturan dan keyakinan itu siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas itu. Bukan hanya sekedar kita membuat terus anak harus melaksanakan peraturan itu. Jadi itu bedanya ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya pertama itu dalam membuat keyakinan kelas itu berdiskusi dulu tentang peraturan. Kita gali dulu ke anak, nih kamu ingin kelasnya seperti apa? Pasti anak bilang, yang tertib Bu, yang tidak ngobrol, ya, yang tidak berisik gitu kan. Terus yang tidak ada bully-bulian gitu. Tidak boleh membuli, tidak boleh membuang sampah. Nah, kita rumuskan, kita diskusikan itu. Oh, kalau tidak boleh buang sampah sembarangan, mengerjakan PR tepat waktu, itu namanya apa ya? Disiplin. Nah, itu berarti itu tulis kita satu keyakinan itu disiplin. Jadi kita memiliki keyakinan harus disiplin. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi tidak boleh membuli. Kalau ibu guru lagi berbicara harus dengarkan. Nah, itu berarti apa keyakinannya? Kita harus bagaimana? Ada yang bilang hormat ibu guru, berarti saling menghormati dan menyayangi gitu ya. Jadi anak yang mengungkapkan, kita yang merumuskan, sama-sama merumuskan dengan siswa. Kemudian dibuat juga bersama-sama dengan siswa, dibuat oleh anak, dibuat oleh tulis ataupun misalkan
Kalau saya kemarin itu anak itu dikasih kertas, ya Bapak Ibu, apa harapan di sekolah itu tidak yang kamu harapkan seperti apa? Anak membuat sendiri, tidak boleh mengejek orang lain, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian anak ditempelkan, dirumuskan oleh kita. Nah, kata tidaknya itu kita hapus. Misalkan tadi tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengotori kelas atau lantai. Nah, berarti itu masuknya ke kebersihan. Nah, itu tulis kita sama menjaga kebersihan, gitu ya. Jadi cuma bedanya keyakinan dengan peraturan itu, mungkin keyakinan itu lebih positif kata-katanya Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu panjang, tapi merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi seperti disiplin, tanggung jawab, menghormati, menghargai, seperti itu keyakinan kelas. Nah, di sini setelah kita merumuskan, berdiskusi dan merumuskan, kemudian siswa dan guru bersama-sama menempelkan. Nih, kita udah membuat keyakinan. Kamu sudah sepakat nih membuat kesepakatan kelas, dan kita tempelkan di sini. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan melanggar? Berarti kamu sudah melanggar keyakinan yang ada. Nanti kita kalau misalkan siswanya melanggar keyakinan kelas ini, posisi balik lagi ke posisi kontrol kita. Tadi sebagai apa Bu? Yang baik itu manajer, betul ya. Baik lagi nanti seperti apa kita posisikan kita sebagai manajer. Gali dulu kenapa dia melanggar keyakinan ini, apa yang sudah dia langgar ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nah ini yang sudah saya sudah buat. Pertama itu anak membuat kesepakatan dulu. Tadi ini anak ya Bapak Ibu yang membuat. Tadi ada yang tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek, datang tepat waktu, katanya gitu ya. Nah, kita rumuskan dari kata-kata anak ini, kita rumuskan menjadi kata-kata yang universal, yang lebih singkat, namun berisi nilai-nilai kebaikan. Tadi ada kata disiplin, saling menghormati dan menyayangi, menjaga kebersihan, mandiri. Tadi di situ ada kesepakatannya anak katanya piket Bu, tidak harus disuruh. Nah, berarti itu mandiri gitu ya, bergotong royong, bertanggung jawab, dan seperti itu Bapak Ibu. Boleh kata-katanya yang lain, tapi intinya di keyakinan itu katanya sedikit tidak harus panjang, tapi anak paham nilai-nilai kebaikan yang harus dia laksanakan gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas itu kata-katanya lebih abstrak dari peraturan. Kalau yang kita ketahui peraturan itu lebih panjang ya. Bapak datang datang tepat waktu sesuai, jadi panjang. Kalau di keyakinan kelas sendiri itu lebih abstrak, lebih nyata, lebih sedikit juga, tidak terlalu panjang. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal, nilai-nilai kebaikan tadi ya, disiplin, bertanggung jawab, menghargai dan menghormati, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Tadi tidak boleh ada kata tidak atau jangan. Jadi kalau misalkan tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan peraturannya, nanti kita buat keyakinannya, yaitu menjaga kebersihan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kata-katanya itu dalam bentuk positif. Selanjutnya contoh pembentukan keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah dipahami oleh anak. Tidak terlalu panjang, tapi anak pahami nilai kebaikan yang harus dia lakukan, dia yakini gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tidak kalau misalkan di sekolah saja, tapi guru-gurunya di sekelas itu tidak menerapkan keyakinan, itu tidak akan sesuai tujuan kita ya. Jadi di sini tuh semua terlibat, semua guru, semua elemen sekolah, warga sekolah. Jadi diharapkan di keyakinan kelas itu setiap kelas membuat bersama-sama dengan siswa, membuat keyakinan, kemudian ditempelkan di kelas masing-masing yang terbaca oleh anak. Nah, setelah itu baru dibuat keyakinan sekolah. Jadi tidak semata-mata hanya peraturan sekolah membuat peraturan, kemudian seluruh siswa melaksanakan. Kalau di kelasnya tidak diterapkan keyakinan ini, pasti kurang maksimal ya Bapak Ibu ya penerapannya. Jadi intinya kita dari kelas dulu, kita mulai dari kelas masing-masing, kita buat keyakinan bareng-bareng sama anak-anak, diskusi yuk kita pengen kelasnya seperti apa, kamu kalau seperti itu kita harus bagaimana. Nah, baru buat rumuskan sebuah keyakinan ya Bapak Ibu ya. Jadi libatkan anak dalam membuat keyakinan kelas ini. Kemudian keyakinan kelas itu dibentuk oleh semua warga kelas atau sekolah, dilibatkan semuanya membuat. Jadi bukan hanya guru saja, tapi siswa juga dilibatkan. Bila perlu, kalau misalkan untuk membuat keyakinan sekolah, orang tua murid juga bisa kita libatkan ya, seperti itu. Selanjutnya
Nah, dalam penerapan restitusi ini menggunakan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini adalah cara melaksanakannya Bapak Ibu. Jadi restitusi tadi kita sudah pelajari ya, penerapan disiplin yang positif yang menggali siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, caranya dengan ini, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Pertama, ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Pada tahap ini, siswa diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa kita lakukan. Itu namanya identitas. Jadi tanya dulu, misalkan anak lagi ini ya berantem misalkan, kita ngomong tenang dulu, iya ya. Semuanya juga pernah berantem, bukan kamu aja kok. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak. Jadi biasanya kalau anak lagi marah, emosi kita, kamu kenapa berantem aja? Pasti langsung tambah marah ya emosi kita anak ya. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak, tenangkan dulu anaknya, ajak bicara baik-baik gitu ya. Kemudian kedua, dalam segitiga restitusi itu ada yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Jadi misalkan anak melakukan kesalahan nih, oh iya ya kamu melakukan kesalahan ini pasti dong ada alasannya gitu ya. Jadi kita cari kesalahannya, cari kesalahan, cari kebutuhan apa yang sudah dilakukan dia gitu. Kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Pasti ada validasi dari anak sendiri. Tadi Bu saya itu diejek sama si Anu gitu ya. Jadi kita validasi dulu kenapa melakukan perbuatan yang tidak baik misalkan. Selanjutnya dalam penerapan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu anak itu kenapa melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tanyakan, loh kamu udah melakukan ini loh, kira-kira kan kita sudah melakukan keyakinan kelas nih, apa yang sudah kamu langgar? Iya Bu, saling menghormati gitu kan. Jadi anak balik lagi kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang dia sudah buat gitu. Makanya kenapa keyakinan kelas itu tidak boleh panjang-panjang, dia sudah diingat oleh anak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya sudah membuat contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ini juga salah satu tugas saya di demonstrasi kontekstual itu membuat dua kasus di mana kita memposisikan kita sebagai posisi kontrol yang lain apa manajer ya. Jadi ini contohnya Bapak Ibu, izinkan saya menayangkan ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya siswa yang tidak mengerjakan PR ya Bapak Ibu. Belum, oke. Kenapa tidak melakukan PR? Ya, nanti pas dari silakan ruangan itu ya. Ya, baik semuanya, silakan sekarang kita lagi pembelajaran. Tapi sebelumnya itu mohon maaf, kalau sudah memanggil tapi ini disebut menstabilkan identitas dulu ya Bapak Ibu. Sudah bilang kali, tapi tidak mengerjakan PR dalam minggu kali ini. Tapi Ibu tahu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maksud Ibu memberikan PR kepada kaki dan teman-teman agar dia bisa mengingat kembali pembelajaran di kelas. Nanti suaranya nggak terdengar ya Bapak Ibu ya? Ya boleh nanti dibesarkan dulu ya. Boleh Bapak Ibu sambil dinikmati aja hidangannya Bapak Ibu ya. Kita di sini santai aja Bapak Ibu ya. Kita saling berkolaborasi aja, kita diskusi gitu. Sekarang coba ada tidak cara Kavi agar bisa mengerjakan PR dan tugas tepat pada waktunya. Tapi tahu tidak nilai-nilai kebajikan apa agar Kavi tetap mengerjakan PR tepat pada waktunya dan tidak lagi kecanduan bermain HP? Bagus sekali. Sekarang Ibu mau tanya, tapi masih ingat tidak sewaktu di kelas kita pernah membuat keyakinan kelas?
Keyakinan kelas apa yang kita harus sepakati? Sip, bagus Kavi. Ibu percaya Kavi dan teman-teman bisa mempraktekannya keyakinan kelas tersebut yang telah kita sepakati. Siap? Siap, Bu, insyaallah. Jadi sekarang menurut Kavi, bagaimana solusinya agar Kavi bisa mengisi nilai yang kosong karena tidak mengerjakan PR selama seminggu kali ini? Jika saya berdiri kesempatan, saya akan mengerjakan PR yang nilai psikologi. Boleh, silahkan. Jika Kavi mau, Kavi bisa menghubungi teman Kavi yang rumahnya dekat ya, untuk membantu Kavi mengerjakan PR agar cepat dan benar. Bagaimana? Apakah Kavi sudah setuju? Setuju, Bu. Terima kasih atas kesempatan. Saya tidak akan mengecewakan Ibu lagi. Baik, jadi itu ya Bapak Ibu ya, salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi di awal kita tanyakan dulu apa sih, kenapa Kavi kenapa dipanggil sama ibu guru. Jadi anak menstabilkan dulu identitasnya. Iya Bu, saya tidak mengerjakan PR. Loh kenapa tidak mengerjakan PR? Alasannya apa? Nah, anak kan pasti mengungkapkan alasannya kenapa. Tadi di situ alasannya main HP ya. Berarti kebutuhan dasar apa yang dia lakukan tadi itu? Kesenangan ya. Iya, jadi anak itu pengen senang main HP di rumah. Jadi ada kebutuhan dasar yang memotivasi dia melakukan hal tersebut. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar, yang kita sudah perbuat sama-sama di kelas gitu ya. Dan anak ingat, oh iya Bu, disiplin diri, menghargai waktu gitu misalkan. Kemudian baru kita tanyakan lagi ke anak, selanjutnya kamu akan bagaimana untuk melakukan menyelesaikan masalah ini. Sana berjanji, misalkan saya tidak akan melakukan itu lagi Bu, saya akan mengerjakan PR tepat waktu. Tapi selain itu juga kita menuntun siswa supaya dia memperbaiki kesalahan itu. Bukan berarti kita serahkan seluruhnya ke siswa. Kadang anak yang ditanya nggak tahu, bingung ya gitu ya, ada gitu. Jadi kita tuntun lagi, gali lagi apa yang harus dia perbuat untuk kedepannya agar tidak melakukan kesalahan tersebut lagi gitu Bapak. Kemudian yang kedua, ini ada contoh kedua ya Bapak Ibu, kita saksikan bersama-sama. Kenapa ya lari-lari? Betul kan? Gimana? Stabilkan identitasnya Bapak Ibu. Ibu tadi mendengar laporan dari Alia, katanya Hania dan Fatimah bertengkar di depan kelas. Benar Hania seperti itu? Silakan Hania. Tadi waktu beristirahat, saya membeli minuman. Pas saya mau masuk kelas, Fatimah menyenggol saya. Akhirnya minumannya saya bawa tumpah. Fatimah pergi begitu saja, tidak meminta maaf. Padahal itu uang jajan saya terakhir. Oh, jadi ceritanya Fatimah menyenggol Hania yang sedang membawa minuman. Jadi seperti itu ya? Ya, Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hania telah bercerita tentang peristiwa yang terjadi. Apa tanggapan Fatimah tentang cerita dari Hania tadi? iya Bu, saya merasa bersalah karena sudah menyenggol Hania. Fatimah pasti mempunyai Validasi tindakan yang salah ya Bapak Ibu ya. Contohnya Fatimah langsung berlari begitu saja. Iya Bu, saya tadi terburu-buru karena saya mau pergi ke toilet sehingga saya tadi menabrak Hania. Sekarang adakah cara Fatimah agar Hania tidak bersedih lagi? Ada Bu, saya berjanji untuk meminta maaf kepada Hania. Jadi anak-anak, apakah kalian tahu nilai-nilai kebajikan apa yang harus kalian miliki agar peristiwa tadi tidak terulang kembali? Disiplin, menghargai teman dan meminta maaf.
kita sepakati jika dihubungkan dengan kejadian tadi. Alia, Fatimah, Ania? Hormati guru dan menghargai teman. Iya, benar, menghormati guru dan menghargai teman. Bagus sekali anak-anak. Ibu percaya kalian bisa mempraktekannya di kelas kita dengan baik. Jadi sekarang menurut Fatimah, bagaimana solusinya agar Hania tidak bersedih lagi dan bisa mendapatkan minumannya yang tadi ditunjukkan oleh Fatimah? Saya akan meminta maaf dan saya akan membeli minuman Hania yang baru. Bagus sekali ya Fatimah solusinya. Bagaimana Hania? Setuju tidak dengan solusi yang Fatimah berikan untuk Hania? Nah, karena masalahnya sudah selesai, sekarang Hania dan Fatimah berjabat tangan dan saling memaafkan dengan ikhlas. Bisa ya? Silakan. Nah, alhamdulillah begitu ya. Bagus sekali. Mulai sekarang jangan lagi ada pertengkaran ya. Anak-anak, jadi kalau misalkan ada salah seorang dari kalian atau teman kalian disenggol atau tidak sengaja, kita harus meminta maaf. Jangan lepas tanggung jawab atau langsung pergi ya. Siap? Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah contoh kasus kedua di mana siswa ada yang melakukan kesalahan menyenggol pada temannya ya. Jadi di situ pertama kita menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi dulu. Tadi kenapa si anak tersebut lari langsung begitu saja tidak memperbaiki kesalahannya? Tadi ada kebutuhan dasar yang ingin dia perbuat. Apa? Tadi itu apa? Ingin ke toilet ya, berarti kebutuhan dan hidup ya. Jadi itu. Kemudian setelah kita memvalidasi, terakhir kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Kemudian cari solusinya. Setelah ini kamu akan seperti apa? Mau melakukan memperbaiki kesalahannya dengan cara apa? Jadi anak sendiri yang punya ide sendiri gitu ya melakukan. Jadi motivasi dalam dirinya, bukan karena guru yang ayo cepat minta maaf gantiin minumannya temannya gitu ya. Jadi siswa sendiri yang punya idenya sendiri untuk memecahkan masalah yang telah diperbuat. Selanjutnya ini yang terakhir, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Jadi ini pasti kompetensi yang harus dimiliki oleh kita semua ya Bapak Ibu ya. 4 kompetensi guru ini. Nah di dalam disiplin positif ini setiap guru itu harus punya standar kepribadian yang baik, profesionalitas dan juga sosial yang baik. Artinya di sini bagaimana kita berkomunikasi. Jadi yang namanya disiplin ini mungkin tidak langsung bisa dilaksanakan oleh siswa atau semuanya ya. Jadi butuh komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Dan ini juga tidak langsung ini ya Bapak Ibu, tidak langsung bisa begitu saja langsung diterapkan oleh siswa. Ini butuh waktu juga gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam kenyataannya ini pasti prosesnya lama nih, banyak siswa yang jadi dalam disiplin positif ini butuh waktu. Jadi tidak bisa langsung begitu saja anak diterapkan. Ini harus bagaimana kita sebagai guru itu mengkomunikasikan. Ya jadi makanya di sini kompetensi yang dituntut oleh guru itu yang harus dimiliki itu adalah kompetensi sosial yang baik. Bagaimana guru menyampaikannya supaya anak itu bisa sadar dengan sendirinya tanpa dipaksa gitu ya. Jadi guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Jadi yang posisi kontrol yang diharapkan di disiplin itu apa tadi Bapak Ibu? Posisi kontrol itu manajer ya. Jadi kita bagaimana kita memposisikan kita sebagai manajer, karena itu posisi manajer itu posisi yang tertinggi dalam penerapan disiplin. Jadi bukan seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah atau tadi teman, konsekuensi. Nah, yang paling tinggi itu posisi kontrol manajer. Mudah-mudahan kita semua bisa memposisikan kita sebagai posisi kontrol manajer ya. Jadi manajer itu posisi yang sangat-sangat baik gitu dalam penerapan disiplin. Nah kemudian posisi manajer itu among. Jadi ibaratnya seperti among ya. Among itu apa? Mengemong ya, menuntun gitu, ngomong ya, mengemong. Jadi menuntun anak, ya mengarahkan anak supaya menjadi insan yang mandiri,
merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah merupakan standar nasional pendidikan, di mana dalam standar pendidikan nasional pendidikan ini kita harus seperti ini Bapak Ibu, punya kepribadian yang baik, profesional dan juga sosial. Juga memposisikan diri kita sebagai among. Among di sini artinya manajer ya, bukan seorang penghukum atau yang lainnya. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian pemaparan dari saya. Nanti selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Mungkin ada yang akan ditambahkan dari Bapak Ibu, silakan ya. Maka saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita. Berikan aplaus untuk narasumber kita, Ibu Rena Komalasari SPD. Alhamdulillah tadi beberapa pemaparan dari Ibu Rena Komalasari. Sebelum ditutup, apakah ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Ada yang mau berbagi pengalaman? Karena ini penerapan ini mungkin bukan mulai saat ini ya, kemarin-kemarin kita juga mungkin sudah melaksanakan disiplin ya Bapak Ibu. Boleh kita saling di sini, kita sharing aja gitu, berbagi pengalaman. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah menerapkan budaya positif ya. Karena budaya positif itu diterapkan sebenarnya buat diri sendiri ya. Buat diri sendiri, dari memotivasinya dari motivasi intrinsik yang tadi dari anak-anak sendiri, sehingga nanti anak-anak bukan tergerak karena hukuman atau karena penghargaan ya, tapi karena kesadaran dari diri sendiri ya. Baik, ada yang mau disampaikan atau bersharing? Ya silakan Ibu. Terima kasih. Bagaimana kalau kita menghukum anak, ya memberikan disiplin kepada anak itu, memang ada yang secara halus dan ada yang secara kasar. Misalkan anak itu secara halus tidak mempan, secara kasar bisa gitu. Apakah itu dibolehkan? Hanya itu saja. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin kita semua juga pernah ya merasakan seperti itu. Pertama, anak tidak melaksanakan melanggar aturan, kita alusin ya, oke ada konsekuensinya, udah kamu masih dikasih inilah maaf ampun gitu ya. Nanti yang kedua oke seperti itu ya. Apakah nanti selanjutnya kalau misalkan anak tidak menerap itu secara boleh kita ada di posisi penghukum gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi sebenarnya memang anak itu tidak bisa langsung ya, namanya anak manusia hidup, pasti kalau kita omongin ada yang langsung melaksanakan, gitu langsung oh iya saya jadi langsung sadar akan kesalahannya. Ada juga yang ngeyel gitu ya. Iya, ini pas udah berkali-kali dikasih tahu, ngeyel aja perlu gimana tuh gitu ya, harus gimana lagi gitu ya. Bolehkah kita di posisi penghukum? Sebenarnya tidak boleh gitu ya. Jadi kita tetap harus di posisi restitusi itu, kontrol manajer itu. Jadi makanya di posisi manajer itu tidak bisa langsung kita membuat keyakinan langsung anak semuanya bisa gitu ya. Jadi butuh proses, tapi insya Allah ini akan kalau lama-kelamaan ya diingatkan keyakinan apa yang kamu lakukan, nanti akan oh iya ya saya selama ini selalu melanggar gitu. Jadi balik lagi ke dirinya masing-masing. Ada yang langsung sadar akan kesalahannya, langsung memperbaiki kesalahannya. Ada juga yang ngeyel gitu aja. Kadang memang di lapangan memang seperti itu ya, di kelas kita sering menemukan anak yang kurang tanggap dengan apa yang sudah dilakukan tersebut ya kesalahannya. Jadi intinya memang tidak boleh gitu Bu ya, bukan tidak boleh, kurang baik gitu ya kita di posisi penghukum. Bahkan di konsekuensi memang bagus ya, kita sudah tahu aturan seperti ini, anak harus konsekuensinya seperti apa. Tapi yang diharapkan itu di budaya positif itu posisi manajer. Jadi makanya kalau kita misalkan menerapkan posisi manajer, kok gini-gini aja ya, nanti insya Allah lama-kelamaan kalau kita sering terapkan, makanya di posisi manajer itu semua guru diharapkan semua melaksanakan posisi manajer ini. Jangan sampai anak, loh kok sama Ibu Haji Cici mah Bu Guru gini ya, kok saya sama Ibu Eti misalkan ya, kayak gitu. Jadi nanti ada perbandingan anak. Jadi akhirnya tadinya diajar sama Bu Guru kelas 1 baik, ya kelas 2 kita tidak menerapkan posisi manajer, akhirnya berubah lagi. Jadi kalau misalkan diterapkan di semua jenjang kelas posisi tersebut, insya Allah anak akan sudah terbiasa. Oh seperti ini ya, setiap kelas punya keyakinan yang baik, saya harus menjadi orang yang baik sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Jadi intinya di sini di budaya positif ini kita sama-sama semuanya bekerja sama menerapkan budaya itu, supaya yang namanya budaya kan berkelanjutan ya. Jadi sudah membudaya gitu ya. Jadi bukan hal yang baru gitu kan. Budaya itu kan butuh kesinambungan, butuh keamanan gitu ya, proses yang lama. Sama dengan budaya kan yang namanya
sudah membudaya, sudah menerap gitu ya. Jadi intinya di budaya positif itu diharapkan guru sebagai posisi manajer, di mana kita menggunakan segitiga restitusi itu ya Bu. Tadi yang menstabilkan identitas, validasi tindakan salah dulu. Anak ini kan kebutuhannya apa ya? Kenapa ya melakukan kesalahan? Tanyakan ke anak. Kemudian tanyakan juga keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar supaya anak sadar, oh iya saya sudah melanggar ini. Kemudian cari solusinya, anak yang ditanya solusinya apa, kamu melakukan kesalahan ini terus kamu akan apa gitu ya. Kalau lama, jadi intinya kita kalau misalkan anak punya kesalahan itu kita ajak bicara penata. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikannya ke anak, kita harus pintar-pintar komunikasi ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa kalau misalkan tanpa komunikasi pasti hanya satu arah, kita inginnya seperti ini, anak tidak merespon. Jadi pendekatan gitu, butuh pendekatan antara guru dengan siswa gitu. Bisa misalkan kita cari tempat nih yang enak gitu ya, misalkan yang tidak ada yang tahu. Bahkan kalau anak dikasih tahunya di depan teman-teman itu kadang bukan hanya dia minder ya, dia kadang mau ngomong ini juga buntu gitu ya. Mau tadinya punya solusi, dia mau minta maaf, mau bersihkan apa misalkan, tapi karena dia ditanyakan atau bukan itu di depan siswa-siswa lain, itu bisa menimbulkan perasaan minder gitu ya. Jadi posisi kontrol ini, manajer ini di disiplin positif itu kita harus bisa komunikasi dengan siswa, menstabilkan identitasnya dulu, tenangkan dulu anaknya. Yuk kita cari gali dulu kebutuhan dasar apa yang dia dasari, dia akan ke situ sering-sering berulang-ulang gitu ya. Kalau misalkan itu teman bagaimana Bu? Udah saya gitu ya, udah hampir 1 tahun tapi kok belum drop aja nih anaknya aja. Kita butuh komunikasi juga dengan orang tua. Jadi orang tua juga kita harus dilibatkan, karena budaya positif itu bukan cuma dari di sekolah, keluar sekolah, di lingkungan luar sekolah dia tidak positif lagi misalkan. Jadi kita harus butuh orang tua. Boleh kita beri komunikasi orang tuanya nih Pak, bukan kita komunikasi ya. Oh, Bapak, anak Bapak seperti ini. Kita punya keyakinan kelas kayak gini loh Bu. Sudah saya 1 kali sudah saya panggil, sudah saya ajak bicara, 2 kali juga sudah. Silakan, yuk kita gimana sama-sama supaya anak tersebut, anak Bapak Ibu itu bisa menjadi anak yang punya nilai-nilai kebaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya disiplin positif itu kita berusaha menjadi posisi yang terbaik, yaitu posisi manajer kontrol gitu. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan dari pertanyaan Ibu Haji Naya, silakan. Sudah cukup Bu? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Intinya bukan daripada kita berusaha semaksimal mungkin menjadi posisi manajer kontrol gitu ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, semua pemaparan materi dan sesi sharing sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Rena Komalasari yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Beri tepuk tangan kembali untuk Bu Rena Komalasari. Alhamdulillahirobbilalamin, acara diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Tempung 2 sudah selesai, dan mari kita akhiri sama-sama acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Dewan Guru serta staf yang sudah menghadiri acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.